pertemuan yang ketujuh ini, kita akan membahas tentang aspek ekologis dalam pengendalian mikroba. Kemudian kita juga akan membahas tentang hubungan pengelolaan mikroba dengan lingkungan, dalam hal ini ekologi, dan usaha-usaha pencegahan penyakit tumbuhan yang diakibatkan oleh mikroba. Di akhir perkuliahan, kalian akan melakukan post-test, dan saya akan memberikan penilaian tentang keaktifan kalian dalam mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari saya maupun dari teman-teman kalian. Pada pertemuan di saat ini, kita akan membahas tentang aspek ekologis dalam pengendalian mikroba. Adapun tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang aspek ekologis dalam pengendalian mikroba. Yang pertama yang akan kita bahas adalah hubungan pengelolaan mikroba dengan lingkungan atau ekologi. Adapun materi-materi yang akan menjadi topik pembelajaran kita adalah yang pertama, ekologi atau ekosistem pertanian sebagai unit pengelolaan pemberantasan atau kontrol. Kedua, proses penggerak ekosistem. Ketiga, suksesi ekologi. 4, evolusi dan seleksi alam. 5. Penyebab penyakit pada tumbuhan. 6. Kerugian yang dialami akibat adanya serangan mikroba. Ketujuh, upaya yang perlu dilakukan. Dan yang kedelapan, metode pengendalian mikroba penyebab penyakit pada tumbuhan. Bagaimana mengelola lingkungan pertanian sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian hama terpadu? Terlebih dahulu kita harus mengetahui proses penggerak ekosistem. Karena ekosistem pertanian sebagai unit pengelolaan berhubungan erat dengan pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme. Yang perlu juga kita ketahui adalah aliran energi. Sesuai dengan hukum termodinamika 1 dan hukum termodinamika 2. Di mana proses pengalihan energi dari satu organisme ke organisme yang lain melalui rantai makanan sampai energi tersebut terhambur sebagai panas yang berjalan satu arah. Energi masuk ke ekosistem dan energi keluar dari ekosistem dalam bentuk panas. Sumber energi yang utama adalah matahari atau energi surya. Sehingga terjadi proses fotosintesis, di mana tanaman berhijau daun akan diubah menjadi energi biokimia. Salah satu sifat ekosistem tidak statis dan selalu mengalami perubahan dari keadaan yang sederhana menjadi kompleks. Perubahan itu saling mempengaruhi baik komunitas tumbuhan dan hewan maupun komponen lingkungan fisiknya. Banyak penyebab penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh parasit atau patogen penyebab penyakit tumbuhan. Penyakit tumbuhan akan terjadi jika tumbuhan yang rentan, patogen yang virulen, dan lingkungan yang sesuai. Adapun parasit atau patogen penyebab penyakit pada tumbuhan terdiri dari yang pertama, monophage atau monopagus parasit. Contohnya adalah genus Phytophthora. Banyak spesies dari genus Phytophthora yang menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Yang kedua, oligophage atau oligopagus parasit. Yang ketiga, polyphage atau polypagus parasit. Banyak kerugian yang dialami akibat adanya serangan mikroba, yaitu yang pertama mengurangi kuantitas hasil, kedua penurunan kualitas hasil, dan yang ketiga untuk memberantas atau mengendalikan penyakit diperlukan biaya. Oleh sebab itu, upaya-upaya yang perlu dilakukan yaitu yang pertama pencegahan atau preventif, dua pemberantasan atau kontrol, 3. Pengendalian atau pengelolaan atau manajemen. Metode pengendalian mikroba penyebab penyakit ada 3 metode, yaitu yang pertama,
Pengendalian dengan menanam jenis-jenis tanaman yang tahan. Ada 3 macam ketahanan tanaman terhadap penyakit, yaitu yang pertama, ketahanan mekanis atau struktural atau morfologis, di mana tanaman mempunyai lapisan lilin yang kuat, mempunyai stomata yang sedikit, dan lubangnya sangat sempit, mempunyai lapisan gabus dan bulu-bulu yang tebal. Kedua, ketahanan fungsional atau habitus. Tanaman tahan terhadap patogen karena pertumbuhan tanaman tersebut sedemikian rupa, tanaman cepat masak, dan beberapa tanaman membuka stomatanya dalam jangka waktu yang pendek. Yang ketiga, ketahanan fisiologis. Umumnya didasarkan pada sesuatu zat penghambat di dalam protoplasma dari tanaman inang. Kemudian yang kedua, pengendalian dengan cara kultur teknis atau dalam arti yang luas, bercocok atau kultur methods, di mana yang pertama memilih lahan atau geografis area. Kemudian pemakaian benih atau bibit yang tidak berpenyakit. Kemudian usaha-usaha dalam pemeliharaan tanaman untuk mencegah penyakit. Selanjutnya, menghilangkan tanaman atau bagian tanaman yang tidak disenangi atau sanitasi lapangan. Dan pengendalian yang ketiga adalah dengan cara hayati atau biologis. Usaha-usaha lain yang termasuk pemeliharaan tanaman untuk mencegah penyakit tumbuhan, yaitu diantaranya yang pertama, pemilihan tempat, kedua menyiapkan tanah, ketiga penambahan kesuburan tanah, keempat petanaman campuran, kelima pengairan atau irigasi, 6 penambahan bahan organik ke dalam tanah, 7 pemeliharaan tanaman lainnya, 8 penyebaran benih atau biji yang tepat, ke-9 pemberian air atau penyiraman, 10 penyiangan tanaman, dan 11 pemungutan hasil. Demikian materi di pertemuan kita saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa.